Ketika agama dijadikan sebagai sandaran, maka dia akan aman dimanapun. Yes. Meskipun harus dikejar-kejar oleh penguasa, harus dikejar-kejar oleh siapapun. Ketika agama yang dia pegang, dia akan nyaman terus dimanapun dia berada. Meskipun musuh seolah-olah menghampiri, bahkan tertusuk oleh apa? Senjata, dan akhirnya mati sekalipun, dia tetap merasa nyaman itu. Kan kemarin di sini diceritain itu. Hah? Orang yang susah banget di dunia tahu-tahu dicelupin ke surga sesaat doang. Itu masih sakit. Udah orang sakit udah. Hah? Orang yang enak banget kemarin di dunia tahu-tahu dicelupin ke neraka sesaat doang. Gimana, enak? Ampun, ampun. Ya. Gak ada apa-apanya. Ya. Jadi harus mampu kita menyatakan bahwa ini keadilan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kajian kita kemarin sampai di wa qala aidan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wa qala aidan butihat lakumud dunya wa jalastum ala zahriha fala yunazi'ukum fiha al-muluku wan nisa fa ammal muluku fala tunazi'uhum ad-dunya fa innahum lan yu'ridu lakum ma taraktumuhum wa dunyahum wa amman nisa'u fattaquhunna bis-shaumi was-salati. Masih cerita tentang perkataan Nabi Isa, butihat lakumud dunya, ai busitat, dibentangkan bagi kalian dunia. Ya, karena biar bagaimanapun ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya, bagian mau susah-susah banget dia dibagi terus sama Allah. Pasti dikasih. Makanya busitat ay butihat ay busitat lakumud dunya. Ya. Sesulit-sulitnya itu pasti dikasih sama Allah. Enggak ada yang enggak dikasih. Kata Nabi Isa, kalian dibentangkan dunia bagi kalian. Ya, dibuka. Makanya kalau ada yang ngerasa dunianya sulit, sempit, nah berarti memang perasaannya aja, karena julid. Tahu julid di? Ya. Nah itu namanya julid, ya, ya, iri, nggak senang melihat orang lain senang. Ya, yes, senang melihat orang lain susah. Ya, benar itu. Jadi kalau merasa kesulitan, bukan Allah yang berhenti memberi rahmat, bukan, tapi dia yang menutup dirinya dari rahmat. Semuanya mah gampang sebenarnya. Tapi ada yang banyak hari ini samanya. Sebetulnya banyak sedikit itu kan lebih sifatnya lebih objektif ya, lebih subjektif ya, maaf. Banyak sedikit itu lebih subjektif sebetulnya. Ya. Makanya yang dibilang adil itu kan bukan sama. Yang dibilang adil itu proporsional. Sesuai dengan takaran. Nah, Allah punya namanya Al-Adlu, Al-Adil.
Berani kita bilang nggak mau Allah kagak adil ini. Buseng. Ya Allah. Tuh. Ini karena keterbatasan kita, karena tadi itu hatinya kotor, hatinya kalau orang hatinya bersih, semua dilihat adalah kebaikan, semua adalah enak, semua nyaman, nggak ada yang nggak enak, Pak. Dibedakan aja. Yes. Coba deh. Orang tua masa dibedain. Allah itu namanya Al-Adil, Al-Adlu, punya sifat Al-Adlu. Maha adil. Lah terus sekarang kalau kita bilang, ya Allah ini saya susah baik, yang itu mah enak baik. Lah berarti kita mau bilang Adil. Allah nggak adil gitu. Berani? Adilnya menurut Allah berarti. Adilnya menurut Allah itu. Lah dengan apa yang dikasih ke kita itu segitu sudah adil itu. Allah alam bisa, entah sesuai kebutuhan, entah seperti apa yang kita rasakan, semua pemberian yang datang kepada kita itu adalah keadilan Allah untuk kita. Gaji di pemerintahan di Hah? gaji beda di perusahaan. Kerjanya datang doang. Bisa jadi. Artinya Allah itu adil dalam perspektif selalu memberi, nggak pernah enggak. Hanya memang pemberiannya itu sudah pasti disesuaikan dengan kebutuhan. Akhirnya kita sampaikan tadi, ketika kita dikasihnya sedikit, memang kapasitas kita segitu. Seandainya kita dikasih berlebih, bisa jadi kita kayak Firaun kali. Gitu. Ya, artinya terus orang kafir itu yang nggak ngapa-ngapain dikasihnya banyak. Ada sesuatu yang dia lakukan mungkin. Kerajinannya, ketekunannya, keuletannya. Ya. Lah ya, dia cerdas kenapa? Karena rajin belajar. Kita jikir katanya pakai jikir bisa cerdas, lah kagak bisa tuh, salah lah. Dari sisi lain juga itu memiliki sifat sebenarnya prerogatif lah gitu. Iya. Yang artinya menentukan sekian itu. Iya, sudah dipastikan semua sifat itu nggak ada yang bertolak belakang, Pak. Semua sifat itu selalu menyatu dan sesuai dengan kadarnya. Ketika Allah bilang Allah adil, ya pasti hak prerogatifnya lah. Coba, ketika hadis yang paling menakutkan menurut saya itu adalah hadis yang cerita tentang bagaimana Allah akan memasukkan orang ke dalam surga dan nerakanya. Ketika oleh Allah orang diciptakan untuk masuk neraka, satu jengkal lagi dia sering melakukan kebaikan, satu jengkal lagi dia mau masuk surga, dipalingkan oleh Allah biar masuk neraka tuh. Yes. Begitupun sebaliknya. Orang yang melakukan keburukan oleh Allah memang diciptakan dia untuk masuk surga, kata Nabi begitu. Satu jengkal lagi dia mau masuk neraka, dipalingkan oleh Allah biar dia masuk surga tuh. Coba itu. Itu nggak adil gitu. Adil, Pak. Ya. Wah, nggak masuk akal lah ya, Pak. Karena akal kita nggak nyambung. Karena hati kita kotor tadi, nggak bisa menerima kejernihan, nggak bisa menerima yang bersih. Berpikirnya tidak berpikir jernih. Berpikirnya yang selalu diselimuti dengan hawa nafsu, dengan subjektivitas. Jadi nggak bisa terima. UAS itu ceramah 45 menit, 60 menit kata dia. 1 jam. Hamdi ceramah 1 jam seperempat.
Banyakan siapa amplopnya? Oh, mana sih? Hah? Mau dibilang ya Allah, Allah nggak adil banget sama saya kan sama sama UAS bareng sekelas. Coba itu, bagaimana itu? Punya sekolahannya duluan saya mau UAS itu. Allah nggak adil gitu sama saya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Pak Haji Budi, ya. Lah iya. Agak susah kalau diterima. Hah? Agak susah dipahami, tapi mungkin intinya harus ridho aja gitu ya. Ya, artinya keridoan kita nerima dengan senang karena kapasitasnya, Pak. Iya, seolah-olah kata kita. Gampang aja itu dikasih gempa tenggelam. Yes. Yakin ada sesuatu yang di luar dari apa yang biasa saya kerjakan dengan yang UAS kerjakan. Bisa jadi dia masuk ke pelosok sana, nggak tidur dakwahnya. Dan itu memiliki nilai lebih yang harus dia dapat dibanding Hamdi itu. Hamdi mah tidur doang, ntar ngaji, tidur lagi, gitu. Kemana-mana naik mobil, gitu. Lah dia mah harus ke pelosok, ngutang-ngutang sana sini. Lah sekarang mau dijemput sama jet. Dia mah nggak bisa goes. Ada goes dia itunya, ada ada cuma kebanyakan saya iya Pak, betul Pak, itu tuh ya Allah adil Pak, seadil-adilnya, yang paling adil. Nah, kita menundukkan hawa nafsu tuh untuk bilang bahwa semua itu keadilan Allah, itu butuh effort, kata orang sekarang, kata bocah sekarang, butuh effort. Nah, effortnya apa? Effortnya itu kejernihan hati tuh. Ya. Nah, itu yang akhirnya kita bilang seolah-olah katanya dia mendapat privilege. Bukan privilege, itu memang udah keadilan Allah, enggak. Udah disiapin itu ya. Iya, udah dari sononya udah. Mau bilang apa? Gitu. Oh, Punya susah punya pusing ya. Disitulah letak perbedaannya tuh. Jadi ketika orang yang sudah dekat dengan Allah, ketika dia pusing, dia nikmatin kepusingannya. Emang harus pusing. Lah emang kudu pusing, emang mau gimana? Makan obat. Ya makan obat mah. Pusing apa nih? Pusing apa pikiran? Lah kan sunatullah kan? Rasulullah itu betul-betul merealisasikan kehidupan nyata kita loh. Dia beristri, dia punya anak, dia minum obat, dia makan teratur, bahkan terkadang makan nggak teratur. Sama Pak. Kudu minum obat ya minum obat emang. Tapi kalau misalnya dia mau modelnya seperti model Sayyidina Abu Bakar, mau model Siti Robi'ah Al-Adawiyah, ya silahkan aja. Tinggal levelnya mana kita. Lah iya kan gitu. Yes. Awas Pak. Jadi ketika kita mau bilang itu orang kerenan dari saya, astagfirullahaladzim. Allah Maha Adil tuh. Itu kasuri yang kamu itu kan dari sini. Lah kita dulu di pondok. Iya, makanya kita dulu di pondok boro-boro pakai kasur, tidur sama tumbila itu. Asal malam-malam bangun nyariin tumbila itu kayaknya gemuk genengan. Oleh bukan pules lagi lah, gemuk lah, gede badannya. Bangunnya kudu disabet baru bangun. Coba itu.
sejadahnya itu sorban sejadahnya panjang ya. Lah iyalah, buat tidur. Buat sarapan tidur. Ya Allah, itu ya. Butihat lakumud dunya tuh. Siapapun orang yang sesusah apapun dia nikmati, dia enak. Cara menikmatinya banyak kayak Yes. Jokowi kayak gitu. Jokowi pusing-pusing. Lah, dia mah bukan pusing lagi, pusingan dia kali. Iya, maaf Pak. Ketika agama dijadikan sebagai sandaran, maka dia akan aman dimanapun. Yes. Meskipun harus dikejar-kejar oleh penguasa, harus dikejar-kejar oleh siapapun. Ketika agama yang dia pegang, dia akan nyaman terus dimanapun dia berada. Meskipun musuh seolah-olah menghampiri, bahkan tertusuk oleh apa? Senjata, dan akhirnya mati sekalipun, dia tetap merasa nyaman itu. Kan kemarin di sini diceritain itu. Hah? Orang yang susah banget di dunia tahu-tahu dicelupin ke surga sesaat doang. Itu masih sakit. Udah orang sakit udah. Hah? Orang yang enak banget kemarin di dunia tahu-tahu dicelupin ke neraka sesaat doang. Celup. Gimana, enak? Ampun. Ya. Gak ada apa-apanya. Ya. Jadi harus mampu kita menyatakan bahwa ini keadilan Allah. Allah memberikan setiap orang keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itulah yang Allah tunjukkan tuh, UAS sama saya tuh. Keistimewaannya lain. Adi Hidayat tuh. Keistimewaannya lain. Allah kasih masing-masing. Nggak usah julid. Yes. Nggak usah julid. Amplopnya Ustadz Hidayat sama saya beda lah. Jangan julid lah, emang begitu di sononya. Gitu. Soalnya Yayat kebanyakan, kalau itu kan Adi. Dia mah kebanyakan di namanya gitu. Aduh. Lah iya Pak, Haji Ohi beda, rezekinya nikmati aja. Nggak usah, wah si Anu mau begini. Kalaupun kita mau pelajari, kita mau kaji untuk evaluasi, seperti dagang misalnya. Oh, saya ada yang salah di sini. Evaluasi di sini, evaluasi di sini. Bukan dalam rangka julid, bukan. Gitu. Iya, makanya kan karena sudah terbiasa dengan duit. Kalau tidak terbiasa dengan duit, aman aja. Makanya saya bilang itu semua subjektif. Gitu. Maka kita kalau udah begitu tuh, tadi kuncinya tuh, ya langsung ke hati kita tuh ngomong tuh, berani nggak lu ngomong Allah kagak adil tuh. Gitu. Ngerasain susah baik, asal ngaji ngantuk baik. Gitu. Iya. Asal keluar masjid aja langsung seger udah. Adil nggak terlalu begitu? Lah iya kan. Coba itu. Wah, uangnya terus ya. Allahu Akbar. Ya, butihat lakumud dunya. Sama Allah dibuka selebar-lebarnya tuh. Ya. Kemarin di koran itu rame itu daerah mana itu, di Papua apa di mana yang warga pada berebut nyari emas. Itu emas berhamburan kayak di Papua itu Suriah ya. Iya, sungai Efrat. Butihat lakumud dunya, kata Allah, dibuka. Kata Nabi nanti di akhir zaman, ya, orang udah nggak pada mau nerima zakat. Ya. Di akhir zaman orang udah nggak mau nerima zakat udah.
Kemungkinan besar seperti itu. Nah, habisan. Hah? Habisan dari soal tambangnya. Iya. Artinya semua orang sudah punya, ngapain nerima? Terlalu dihambur-hambur, segala sesuatu dibuang percuma. Ya. Dan sekarang sudah terbukti itu. Gitu. Bagaimana kita punya makanan apa segala macam kita kumpulin, tahu bukan malah kita makan tapi kita buang. Ya kan? Tahlilan tuh, wah bawa sebanyak-banyaknya tuh. Ya. Buat ustadz, tahu masuk rumahnya kan dimakan ya kagak. Ya, cuma dua-dua. Ini buat ustadz dibawa pulang kan sama dia tuh. Tahu di rumah kagak dimakan. Kan mubazir. Ada orang yang Banyak. Lah iya senangnya numpuk-numpuk aja. naruhnya juga bingung. Langsung muat. Lah bu, udah dibuka ada tamu lah ini expire, semua expire. Coba itu. Buka warung ya. Iya. Ya Allah. Betul Allah itu butihat lakumud dunya kata Nabi Isa tuh. Sama. Kan ditaruh bingung naruhnya ya. Sama. Belanja ya. Sampai diblokir mana apa? Blokir ya. Blokir ya, Pe. Aduh, ampun. Ada Saad Latif bikin video itu diblokir dia. Sedih banget lihat mukanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Wa jalastum ala zahriha. Ya, kalian duduk di pundaknya. Ya. Nah, kita udah dibuka lebar, menikmatilah kita kan. Gitu. Ya. Fala yunazi'ukum fihal muluku wan nisa. Maka jangan sampai ya kalian sudah dibentangkan dunia, kalian sudah menikmatinya, maka jangan sampai ya kalian itu yunazi bertengkar ya. Kalian punya masalah dengan siapa? Dengan raja dan dengan wanita. Gitu. Ya. Jadi kita udah hidup di dunia nih ya, akhirnya punya masalah dengan raja sama wanita. Fa'amal muluku fala tunazi'uhumud dunya. Ya. Adapun raja-raja jangan sampai kalian itu ya bertengkar ya dengan mereka ya disebabkan oleh dunia. Ya, jadi orang yang bertengkar dengan raja gara-gara dunia itu ya tadi kasarnya, padahal Allah udah kasih dunia yang demikian banyak. Bukan itu maksudnya, bukan raja korupsi biarin aja, tapi lebih ke misalnya ini tanah pemerintah misalnya nih gitu. Ah, kita ini bukan tanah pemerintah, kita gitu. Ya itu contohnya ya. Fa innahum lan yu'ridu lakum ma taraktumuhum wa dunyahum. Ya, mereka tidak akan menghampirimu, mereka tidak akan datang kepadamu, mereka tidak akan memperlihatkan diri mereka kepada kalian selama kalian meninggalkan ya dunia mereka tuh. Ya. Ya kan aman, kalau ente mau aman ya di dunia jangan berurusan dengan raja. Kalau berurusan dengan raja repot dah. Ya, gitu. Hah? Kamu bukan raja lagi udah berhenti. Sekarang udah berhenti kayak masih ngeri kon. Masih panjang baik kakinya. Ada baik gitu. Ya, iya kan? Hati-hati Pak. Gitu. Ya. Bukan nggak boleh, maksudnya kalau kamu mau nyaman,
Ya, tadi kan butihat udah. Ya. Kita udah dikasih kenyamanan tuh di dunia. Yang ada aja yang kita urus, ngapa sih urusan. Yes. Kalau mau benerin raja, yes. Yes. Jadi silakan nanti Allah kasih amanah, kita di mana tuh posisinya. Kalau mau ngamanin raja, ya berarti harus siap-siap lebih capek dari yang nggak ngamanin. Itu maksudnya. Yes. Gitu. Silakan kalau Allah kasih amanah ke kita untuk mengingatkan, nah berarti kita lebih capek dari mereka. Ya. Kasarnya di pasar aja seliurnya. Di pasar aja udah pusing kan, gitu. Apalagi berurusan dengan pemerintah misalnya. Ya, apalagi berurusan dengan raja. Waduh, udahlah. Ya, maka jangan sampai kita bertikai, bertengkar dengan raja dan wanita. Nggak haram, cuma kalau kita mau nyaman itu jangan berurusan sama mereka tuh. Ya. Kita kan lagi kalau kita nyari sono nyari sini kabur terus nggak bakal kena, nggak, lebih aman. Gitu. Wa man nisa, adapun perempuan, ya, caranya fattaquhunna bisawmi wassalah. Ya, maka cara kita agar tidak bertikai dengan perempuan, agar kita selamat dari perempuan, caranya sholat dan puasa. Itu. Lah ya kan kalau kita puasa kita sholat nafsunya berkurang, Pak. Kita lihat cewek, wah, bagus juga roman itu. Itu memang objektif, Pak. Itu memang naluri. Seandainya sekarang ada laki-laki terus perempuan lewat dibilang jelek, cakep, jelek, berarti nggak normal namanya. Lah iya, orang cakep dibilang jelek, namanya nggak normal kan berarti. Agar melihat itu cantik tapi nggak tumbuh syahwat, gimana? Lah itu tadi puasa caranya. Puasa, sholat, zikir. Ya, orang namanya nafsu mah, ya, nafsunya kuat, kemampuan kagak ada kan? Lah iya kan, nafsunya mah kuat tapi kemampuannya nggak ada. Lah ya, aki-aki itu lagunya itu asal udah ngatin perempuan, godain perempuan lah disamperin mah. Seberapa sih namanya aki-aki mah? Bukan? Lah iyalah. Gitu. Ya, jadi kata Nabi Isa, ya kalau dunia kita sudah tadi dibentangkan, ada lagi urusan tuh di luar itu. Siapa? Raja dan wanita. Raja dan wanita, tahta dan wanita itulah yang nanti akhirnya dunia itu akan semakin ngejelimet. Tanpa mereka aja ngejelimet, apalagi yes. Makin ribet udah, makin lunyam. Gitu. Makanya kan Nabi Isa tidak menikah kan? Ya. Karena Nabi Isa itu nabi yang lebih mengedepankan zuhudnya, ya. Udah berupaya jangan sampai tergoda tadi itu. Sekarang banyak dia berarti yang menyimpang itu nggak nikah kan? Siapa? Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Akadnya yang kagak. Nggak pakai akad, tapi ya saya nggak tahu juga sih. Nah, enggak, sebetulnya bukan masalah ada keturunan Tuhan dan tidak, tapi kalau dilihat kisahnya Nabi Isa itu lebih ke orang yang tadi zuhud, ya, dalam kehidupan dunia itu sudah nggak tertarik dengan dunia tadi.
Ya nafsunya punya, tapi nafsunya dia kekang tadi dengan sholat, dengan puasa. Lebih banyak ibadah begitunya, sehingga akhirnya keinginan-keinginan tadi dia bisa dia bisa arahkan. Iya sih emang. Iya emang itu ibadah sih gitu. Ibadah yang enak. Ya, tetap entarnya. Ya, beresiko. Iya, beresiko. Gitu. Kalau enggak itu, ya itu lebih tidak ada resikonya. Gitu. Ya karena tadi ibadah yang individual dengan ibadah yang berjamaah itu sudah pasti pahalanya banyakan jamaah. Tapi resikonya lebih banyak berjamaah. Kalau individual dia lebih sendiri, menyendiri, nggak terganggu dengan orang. Tapi ketika berjamaah dia dapat pahala yang banyak, dosanya pun akan mudah gitu. Kalau sendiri kan ya kasarnya lebih terjaga gitu. Ya. Karena godaannya sendirian mah kagak bisa belagu. Pahalanya lebih banyak jamaah. Jamaah pahala lebih banyak, tapi dosa itu rentannya lebih banyak juga. Kita kan kalau di rumah nggak mungkin kita ngata-ngatain Haji Adam, ngebully Haji Tatang, kan nggak mungkin. Gitu. Hah? Lah ya kudu orangnya ada kan, orangnya kagak mah. Di rumah lagi ngomong dedewekan ngejelekin Haji Adam, lah orang gila ngurun kita. Gitu. Lah kalau di sini kan ada orangnya tuh. Rentan kita dekat untuk melakukan kesalahan. Makanya pahalanya banyakan. Gitu. Yes, resikonya banyak. Gitu. Ya jadi artinya Nabi Isa itu lebih makanya pesan-pesannya itu lebih kepada ayo udah jangan ngelirik dunia lah. Kenapa? Karena beliau sendiri mengalami begitu. Gitu. Jadi beliau melihat bahwa yang tadi menggodanya bukan sudah dunianya menggoda, isinya pun ikut menggoda. Siapa isinya? Ya itu tadi, tahta dan wanita. Ya. Nah, jadi dasarnya adalah ya intinya bagaimana kita menahan diri ya di kehidupan dunia ini, bahwa kita harus sadar dunia itu hanya kita lalui saja. Ya, karena biar bagaimanapun kita nggak bisa sampai ke akhirat tanpa dunia, nggak bisa. Ayo jalani seadanya. Nah maka butuh apa tadi? Butuh effort. Apa effortnya tadi? Menjernihkan hati kita, membersihkan hati kita, sehingga melihat semua yang Allah lakukan adalah keadilannya. Semua yang keluar dari Allah nggak ada yang nggak benar, karena nama Allah adalah Al-Haq. Allah Maha Benar. Dan semua yang ada di alam raya ini nggak ada yang nggak dikeluarkan oleh Allah. Semua dikeluarkan oleh Allah. Maka semuanya adalah benar. Nah itu biar kita mampu begitu tuh. Nah caranya apa? Nah, membersihkan hati kita tuh. Ya, sehingga menghadapi dunia ini betul-betul ya ini sebagai tempat berjalan. Hanya tempat lewat doang. Bukan persinggahan utama kita. Karena persinggahan utama kita atau tempat ya kita yang sesungguhnya itu adalah akhirat. Cukup ya, udah lapar namanya itu. Nakifuna walhamdulillah wallahu alam bissawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar wa
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اسمعنا خيرا وأطلعنا خيرا وارزقنا اللهم العافية وأدمها لنا. واجمع اللهم قلوبنا على التقوى ووفقنا لما تحبه وترضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.